Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV, para pendengar Radio Surah Al-Iman, dan juga kaum muslimin, kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tak lupa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua. Terutama pada kesempatan sore kali ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan pembelajaran bahasa Arab, ya, yaitu maharatul qiraah, kemahiran, keterampilan membaca, yang mana kita memakai kitab, ya, Kitabul Qiraah, salah satu kitab dari kitab-kitab silsilatu ta'limil lughatil arabiyyah li ghairi natiqin bih. Jadi fokus kita, ya, kita ingin bisa baca teks-teks Arab dengan lancar, ya, dengan benar, dan kita pun, ya, berusaha untuk terus melatih agar bisa paham apa yang kita baca dari teks-teks Arab tersebut. Ya, intinya kita latihan baca dan kita latihan memahami apa yang dibaca, ya. Makanya kita fokus pada maharatul qiraah, yaitu kemahiran membaca, karena bahasa Arab itu ada kemahiran mendengar, maharatul istima', ada kemahiran berbicara, ya, yaitu maharatul kalam, ada kemahiran menulis, maharatul kitabah, dan maharatul qiraah, yaitu kemahiran membaca. Ya. Jadi insyaallah kita berusaha bagaimana caranya agar kita bisa membaca dengan benar dan lancar, dan sekaligus kita paham. Ya, kemarin kita sudah membahas ad-darsus tsani, pelajaran yang kedua, yang judulnya Inda Tabib, di sisi seorang dokter, di samping seorang dokter. Ya, kita sudah baca al-kalimat al-jadidah dan juga teksnya, ya, atau nasnya. Nah, ya, karena pada latihan-latihan yang akan kita bahas, yang akan kita jawab, itu masih ada sangkut pautnya dengan nas, maka ada baiknya kita nge-refresh dulu, ya, teks yang kemarin kita pelajari. Ya, Inda Tabibi, istayqadha Ahmadu minan naumi fil laili wa qad ahassa bi alamin shadidin fi batnihi wa ayqadha zamilahu Abdurrahmani wa akhbarahu an halihi falabisa malabisahuma wa kharaja ma'an muttajihaini ilal mustashfa. Wa indama wasala ilal mustashfa dakhala Ahmadu ala tabibi wa qala lahu ash'uru bi alamin fi batni wa ma zala al-alamu shadidan hatta hadhihi al-lahdhati. Talaba minhu at-tabibu an yastalqiya 'ala as-sariri thumma fahasahu wa qala lahu innal alama alladhi tash'uru bihi sababuhu al-bardu wa sayazulu insyaallahu ba'da an tatanawala ad-dawa'a alladhi sa'aktubuhu lak. Syakara Ahmadu at-tabiba thumma dhahaba ila as-saydaliyati washtara ad-dawa'a wa ba'da 3 ayyamin zala al-alamu wa sya'ara Ahmadu birrahati at-tammati. Ya, itu adalah teks bacaan nasnya yang ada pada
Ad-dars ats-tsani, yaitu pelajaran yang kedua. Nah, sekarang ya kita ke at-tadrib ats-tsalits. Kita tadrib ats-tsalits pada halaman berapa? Pada halaman 24. Ya, pada halaman 24 fi safhati 24. Ya, bisa ditampilkan ya, halaman 24 yang bagian bawah. Di situ ada at-tadribus tsalits, latihan yang ketiga, imla'il faraghatil atiyata. Latihan yang ketiga ini ada alif, ada ba ya. Nah, kita baca yang alif dulu. Yang alif dulu. Imla'il faraghatil atiyata bi ikhtiyaril kalimatil munasibati mimma bainal qausaini. Ya, apa perintahnya? Imla'il faraghatil atiyata. Imla itu isilah. Biasanya kalau yang diisi itu tempat-tempat yang kosong. Al-faraghat, tempat-tempat yang kosong. Al-atiyah, yang berikut ini. Bi ikhtiyaril kalimatil munasibati, dengan memilih kata yang pas, yang cocok, yang sesuai. Nah, jadi tempat-tempat yang kosong tadi kita isi dengan memilih kata yang cocok. Ya, mimma baina al-qausain, dari kata-kata yang ada di antara dua tanda kurung. Ya, ada 3 kata. An, alladzi, indama. Jadi dari 3 kata ini kita pilih satu kata yang cocok pada nomor 1. Kita pilih satu kata yang cocok untuk nomor 2. Nomor 3 yang cocok apa? Nomor 4 yang cocok apa? Nah, ya. Jadi intinya ada 3 kata, kita pilih salah satu dari 3 kata tersebut untuk kita isikan pada 4 nomor. Ya. Nah, kita baca dulu 4 nomornya. Ya, awalan tapi pemirsa dan pendengar sudah paham, sudah tahu arti an, alladzi, indama. Kalau an itu biasanya ya, kalau an ya biasanya di antara 2 fiil ya, atau juga jadi dia untuk menyambungkan gitu ya kepada fiil ya, an biasanya. Untuk artinya kadang tidak diartikan ya, karena kan melihat konteks kalimatnya ya, susunan kalimatnya. Kadang kan dia kan sebagai huruf membantu saja. Kalau alladzi biasanya artinya yang, kata penghubung yang ya. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang mana dengan nikmat Allah ya. Nah, itu kan yang allazi. Nah, kemudian indama itu biasanya artinya ketika ya, ketika indama. Jadi an ya, an itu ya huruf untuk membantu ya dalam penyusunan kalimat. Biasanya kalau dalam ilmu nahwu itu huruf nasab yang menasobkan fi'il mudhari' ya. Yang sudah belajar ilmu nahwu bersama Ustadz Andi Fahmi, insyaallah paham. Alladzi, dia isim mausul ya. Artinya yang, indama itu adalah ketika. Nah, ya sudah paham semua. 3 kata yang nanti harus kita pilih salah satu untuk kita isi pada tiap nomor dari 4 nomor ini. Nah, yang pertama awalan atana walud dawa'a titik asy'uru bi alamin. Atana walud dawa.
Nah, ya. Jadi ada dawa gitu, dawa atanawalud dawa titik asy'ur bi alamin. Nah, apakah jawabannya an atau alladzi atau indama? Silakan dipikir dulu ya. Ini juga sekalian saya kasih kesempatan kasih waktu untuk berpikir ya. Jadi tetap rileks, santai sambil konsentrasi ya, memilih yaitu kata yang pas. Atanawalud dawa'a atanawalud dawa ya asy'uru bi alamin. Nah, asy'uru sudah tahu kemarin ya. Kemudian alam, bi itu kan huruf bi, alam kan sudah tahu juga. Asy'uru bi alam. Thaniyan, yang kedua ya, thaniyan hadza jawazi. Hadza jawazi. Biasanya kalau mau terbang ya, mau ke negara lain itu jawazi. Pakai apa? Pakai paspor. Hadza jawazi. Istakhrajtuhul yawma. Nah, apakah an, alladzi atau indama? Hadza jawazi. Ya. Istakhrajtuhul yawma. Istakhraja yastakhriju. Apa artinya istakhraja yastakhriju? Itu aku meminta agar dikeluarkan, ya, agar diselesaikan, dikeluarkan, terus beres gitu ya, paspor tersebut. Nah, ini cuma kisi-kisi aja tuh, bocoran ringan, ya. Nah, kemudian salisan man man, ya, man Zahaba ma'aka ilal matari. Harusnya ada tanda tanya ya. Harusnya ada tanda tanya. Ya. Apakah an ataukah alladzi ataukah indama? Man zahaba ma'aka ilal matari. Untungnya kok cuma tiga pilihan ya, 3 kata. Yang dipilih cuma 3 kata. Jadi kalau enggak A ya B atau C gitu aja kan. Ya, jadi rumusnya gampang. Pertama masukkan. Kira-kira pas enggak kalau pertama dimasukkan? Enggak pas. Berarti yang kedua dimasukkan. Pas enggak pas juga, berarti yang ketiga. Gitu aja. Kecuali yang sudah paham ya, langsung bisa menebak, oh ini an ini, oh ini alladzi, oh ini indama. Nah, tadi sudah yang ketiga ya. Nah, kemudian rabi'an yang terakhir, sayazulu, zala yazulu. Kemarin sudah ya, zala yazulu. Sa di sini akan ya. Huruf yang bersambung dengan fi'il mudhari', sa, akan. Ya, sebagaimana dalam Al-Qur'an banyak sekali sayaqulu sufaha. Ya. Sayazulul alamu ba'da sayazulul alamu ba'da tatanawalad dawa'a. Ya, tatanawalad dawa'a. Ya, sayazulul alamu ba'da tatanawala ad-dawa. Nah, ya. Nah, silakan ya difikirkan, dan kami kasih kesempatan ya untuk para pemirsa dan pendengar untuk mencoba menjawab ya. Agar bisa
istilahnya mencoba gitu ya. Nah, silakan. Baiklah pemirsa Leman TV maupun pendengar setia Radio Suara Leman, bagi antum semua yang ingin mencoba latihan ketiga pada halaman 24, antum dapat menelpon kami pada nomor 031 3710 210 atau 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita akan angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dari Ibu Ani. Tafadhali Ibu. Ibu Ani, kaifa haluki? Alhamdulillah nabi khairin Ustaz. Sehat Ibu ya, alhamdulillah. Sudah siap Ibu untuk menjawab latihan yang Insyaallah, ketiga. Tafadhali silakan. At-tatribut salisi. Salisi. Baik. Imla'il farogotil atiyata istiaril kalimatil munasibati lima bainal kosaini an alladhi indama Baik. awalan atana walut dawa'a indama ashuru di alami. Masya Allah. Diterjemahkan Ibu ya? Kenapa Ustaz? Diterjemahkan bisa? Saya telah makan obat Nah, atau mengkonsumsi ya. ketika saya merasakan sakit. Baik. Kalau sakit minum obat ya. Nah, baik. Ada zawaziyalladhi istahrattuhul yauma. Nah, artinya apa Ibu? Ini paspor Paspor siapa? Paspor kamu. Kitabun kitabi. Jawazun jawazi. Pasporku. Pasporku. Baik. Ini pasporku yang harus dikeluarkan hari ini. Nah, aku minta untuk bisa dikeluarkan hari ini, maksudnya untuk diselesaikan gitu ya. Jahit. Salisan. Alisan manilladzi dhahaba ma'aka ilal matori. Jahit. Artinya Ibu? Siapa yang pergi bersamamu ke bandara? Jahit. Nah. Saya zulul alamu ba'da'an tatana walat dawa'a. Jahit. Masya Allah. Saya akan sembuh dari sakit setelah minum obat. Saya zulul alamu. Zala yazulu artinya apa Ibu? Hilang. Akan hilang rasa sakit Hilang penyakit atau penyakit ba'da setelah minum obat. ba'daan tatanawal. Tatanawal di sini dhamirnya apa? Ba'daan tatanawal ad-dawa. Dhamirnya adalah anta. Ya, jadi penyakitnya akan hilang atau rasa sakitnya akan hilang setelah kamu mengkonsumsi atau minum obat. Jazakillah khairan Ibu Ani. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cukup satu penelpon dulu ya. Karena kan sudah ketahuan yaitu jawaban yang benar ya. Jadi tadi kalau kita lihat ya pada latihan yang ketiga yang alif itu an-nya cuma satu, yaitu nomor 4. Alladzi 2 nomor. Hadza jawazi alladzi. Manil ladzi. Ya, nomor kedua dan ketiga.
Kemudian indama itu 1, yaitu nomor yang pertama. Nah ya, jadi Masya Allah luar biasa. Kalau kita paham ya tiap kata, Insya Allah mudah untuk kita menjawabnya. Nah sekarang kita juga ya ditunggu bagian yang ba, yaitu latihan yang ketiga, yang bagian ba. Al-ba'u imla'il faraghati fil jumalil atiyati bi ikhtiyaril kalimatil munasibati mimma yali. Ya, tetap tenang, rileks dan konsentrasi. Ya, apa yang diminta pada latihan ketiga bagian ba ini, imla'il faraghat. Suruh ngisi lagi. Isilah tempat-tempat yang kosong. Ya, isilah tempat-tempat yang kosong. Ya, fil jumalil atiyah, pada jumlah-jumlah berikut, yaitu pada susunan-susunan kalimat berikut. Ada berapa itu? Ada 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ada 7 susunan kalimat. Ya, semuanya itu ada yang kosong. Nah, kita disuruh untuk mengisi kekosongan-kekosongan pada 7 nomor, 7 susunan kalimat tersebut. Ya, caranya bagaimana? Bikhtiyaril kalimatil munasibati. Bikhtiyaril kalimatil munasibati mimma yali. Itu dengan milih, ikhtiar, ya. Kalau dalam bahasa Arab sebenarnya ikhtiar itu adalah memilih. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ikhtiar itu lebih pada usaha. Ya. Nah, jadi kalau yang paham bahasa Arab nanti nggak kaget. Ya. Nah, bikhtiyaril kalimah, dengan memilih kata yang cocok yang sudah disediakan mimma yali berikut ini. Hal. Ini sudah sering ya. Biasanya yang belajar al-Arabiyyah baina yadaik, percakapan, kaifal hal. Nah, ya, hal. Apa artinya hal? Keadaan. Nah, kemudian yastalqi. Yastalqi ini termasuk kata atau mufradat baru yang kemarin sudah kita bahas. Yastalqi, umpama ini tempat tidur. Nah, kemudian yastalqi 'ala sarir. Apa? Itu berbaring. Ahassa. Ahassa. Kemarin juga sudah ahassa. Ahassa bimakna sya'ara. Apa itu sya'ara? Sya'ara ya ahassa. Artinya maksudnya merasakan atau merasa gitu ya. Sya'ara. Ahassa. Bi biasanya pakai bi. Tuqil. Ya. Tuqil. Aiqadha yuqidhu. Apa artinya? Hunaka rajulun naim, ada yang tidur gitu ya, ada orang yang tidur. Kemudian tuqid. Tuqid, kamu bangunkan dia gitu ya. Nah. Kemudian mazala, kemarin juga sudah mazala. Ya, mazala al-alamu syadidan hatta hadhihi al-lahdhati. Mazala, senantiasa. Senantiasa. Lahdhah, al-lahdhati. Al-lahdhah itu saat atau waktu yang sebentar gitu. Lahdhah itu kayak sebentar sekali gitu ya, sebentar banget. Lahdhah. Ya, kayak kehidupan di dunia ini, lahadhat, cuma beberapa saat saja. Lahadhat, nggak ada yang kekal, nggak ada yang lama. Iya, kesenangan-kesenangan itu atau musibah-musibah itu lahadhat, nggak ada yang kekal, cuma beberapa saat saja insyaallah ta'ala. Nah, kemudian tadi lahdhah gitu ya, sesaat. Nah,
atau waktu yang sebentar, yang singkat. Sabab, ya, sudah jadi bahasa Indonesia ini. Sababun atau sababu di sini. Sababu, sabab. Kalau bahasa Indonesia apa? Sebab. Kalau bahasa Arab sabab. Ya. Nah. Jadi inilah kata-kata ya yang harus kita pilih untuk bisa kita paskan, cocokkan pada tiap jumlah, tiap susunan kalimat. Ya, keadaan, berbaring, merasa, ya, membangunkan, senantiasa, saat, sesaat, lahdzah sesaat atau waktu yang bentar banget gitu ya. Sabab itu sebab. Ya. Nah, sambil para pemirsa dan pendengar ya ikut berpikir juga ya. Jadi tidak langsung, tapi kita bahas dulu yaitu jumlahnya atau susunan kalimatnya. Dan nanti dipikirkan ini yang cocok yang mana, nomor 1 ini, nomor 2 yang cocok yang mana, nomor 3 dan seterusnya. Ya, rileks saja ya. Tetap santai tapi mikir ya, tapi konsentrasi. Nah, awalan yang pertama, la asy'uru bil alami fi hadhihi titik. La asy'uru bil alami fi hadhihi titik. Sebenarnya nomor 1 ini sangat gampang ya. Dari sisi bahasa itu bisa hadhihi berarti biasanya setelahnya itu muannats ya kan. Nah, dari sisi bahasa itu sudah ada formula khusus untuk tahu jawabannya. Apalagi kalau paham maknanya ya, insya Allah lebih cepat. Jadi yang pertama apa tadi? La asy'uru bil alami fi hadhihi titik. Sangat mudah sekali insyaallah taala. Nah, kemudian tsaniyan yang kedua, kuntu berarti yang telah lalu, kuntu. Ya, kuntu. Kalau ana kan sekarang ya, ana ma'a sekarang, ana ma'akum, ana sekarang, saya sekarang dengan para pemirsa dan para pendengar sekalian. Tapi kalau kuntu berarti yang sudah berlalu. Kemarin-kemarin loh aku ma'a gitu ya. Kuntu ma'a Ahmada indama titik ya bil alami. Kuntu ma'a Ahmada indama titik bil alami. Kuntu ma'a Ahmad indama titik bil alami. Nah, ini juga kalau sudah tahu rumusnya itu langsung connect jawabannya. Ya, biasanya kalau bil alami itu gandengannya apa ya? Bil alam itu gandengannya apa? Itu sudah bisa connect ya. Nah, ini diantara manfaat kita belajar qiraah, yaitu maharo qiraah, bukan ilmu qiraah, tapi maharo qiraah ya, keterampilan membaca. Ya, jadi kita tahu model-model gaya bahasa. Oh, biasanya susunannya kayak gini, pakemnya kayak gini, bentuknya kayak gini. Itu kalau kita sering baca itu tahu. Nah, bisa, oh gini ya susunannya ya. Nah, ya, jadi antara manfaat kita yaitu belajar maharatul qiraah. Ya, itu belajar kemahiran membaca. Nah, kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang ketiga, salisan ma. Nah, ma sudah ya, ma ini ya. Oh, yang ketiga ya. Ma titik al alami alladhi ash'uru bihi.
Ma titik al-alamil ladzi ash'uru bihi. Ma titik al-alamil ladzi ash'uru bihi. Nah, kira-kira apa ini? Ini juga sangat gampang insyaallah taala. Ya, ma titik al-alamil ladzi ash'uru bihi. Ya. Kemudian yang keempat, rabi'an titik al-alamu syadidan. Titik al-alamu syadidan. Ya. Nah, kemudian khamisan yang kelima, la titik ahmada min naumihi. La titik ahmada min naumihi. Nah, ini berkaitan dengan naum, tidur. Kira-kira apa ini yang berkaitan dengan tidur itu biasanya? La titik ahmada min naumihi. Kemudian yang keenam, sadisan syahadtu maridan. Syahada yushahidu. Syahadtu maridan titik alal ardi. Syahadtu maridan titik alal ardi. Ya. Nah, kira-kira apa? Yang terakhir, kaifa titik mansurin al-an. Mansur nama orang ya. Kaifa titik mansur al-an. Gampang sekali. Kaifa titik mansur al-an. Nah, ya. Nah, ini adalah 7 nomor, ya, 7 soal pada latihan yang ketiga bagian ba. Nah, silakan kita kasih kesempatan kepada para pemirsa dan pendengar. Baik pemirsa Aliman TV maupun pendengar setia Radio Suara Aliman, kembali kita mengajak antum semuanya bagi yang ingin menjawab latihan soal pada hari ini dapat menelpon kami pada nomor 03137102210 atau pada nomor 0873 kali 04 kali 846. Baik, kita kembali mengangkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dari Ibu Yati. Naam, tafadhol Ibu. Kaifa haluki? Bi khairin, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Ibu ya. Sudah siap Ibu? Tafadhali. Alba imla il farawati fil jumalil atiyati istiaril kalimatil munasibati mimma yali. Baik, langsung saja Bu ya. Awalan la ashkuru fil alami fi hadhihi taqdoti. Masya Allah. Sanian kuntu ma'a ahmada indama akhasta fi alami Bil alami. fil alami. Syahid, Masya Allah. Salisan ma sababal alamil ladzi ashkuru bihi. Masya Allah. Sababu. Syahid, naam. Robian ma jalal alamu sadisan. Syahid, Masya Allah, naam. Omisan la uktib ahmada min naumi. Syahid, min Masya naumihi. Min naumihi. Syahid, naam. Hadisan syahadtu maridon yastalfi alal ardi. Syahid, Masya Allah, naam. Sabian kaifa halu mansurin al-ana. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ya, semua nomor jawabannya sahih, yaitu benar ya. Nah, tadi nomor yang pertama, awalan la ash'uru bil alami fi hadhihi lahdhati. Bisa saat ini, gitu ya, lahdhah, saat ini. Aku tidak merasakan sakit pada saat-saat ini atau waktu-waktu ini, lahdhah.
kuntu atau thaniyan kuntu ma'a Ahmada indama ahassa bil alam. Ya, kemarin lo aku sama Ahmad. Aku bersama Ahmad ketika ahassa dia, ya, ketika dia siapa? Ahmad merasakan sakit. Nah, jadi aku bersama kemarin tuh aku bersama Ahmad tatkala atau saat atau ketika Ahmad ahassa, Ahmad merasakan sakit. Nah, luar biasa ini ya. bantuin temannya yang sakit, yaitu Ahmad. Nah, salisan apa? Ma sababul alamil ladzi ash'uru bihi. Jadi dia masih bingung, kira-kira ma sababul alam? Apa sih sebab sakit alladzi ash'uru bihi, yang aku merasakannya? Ma sababul alamil ladzi ash'uru bihi. Ini kira-kira apa ya? Makan pedas, ya, atau makan atau minum yang dingin, atau makan yang panas. Ini sebabnya apa ini? Ma sababul alam alladzi ash'uru bihi. Atau karena kena angin atau yang lainnya. Ya. Nah, kemudian yang keempat, mazala, senantiasa atau terus menerus. Al-alamu syadidan. Jadi rasa sakit yang sangat ini terus menerus. Ya, nggak hilang-hilang. Kemudian yang kelima, khamisan, la tuqil. Ini kalau dalam ilmu morfologi, ilmu sorof, ya, itu adalah fi'il nahi, ya, if'al la taf'al, gitu ya. La tuqil, ya, jangan kamu bangunkan Ahmad min naumihi. La tuqil, makanya kan disukun itu ya, karena fi'il nahi melarang itu majzum, ya, dan tanda jazmnya, ya, kalau dhamir anta itu tanda jazmnya sukun. Nanti bisa dimurajaah lagi dengan Ustadz Andi Fahmi. Nah, kemudian yang keenam, sadisan, syahadtu, aku menyaksikan, aku melihat maridhan, seorang yang sakit, yastalqi 'alal ard, yastalqi 'alal ardi. Aku menyaksikan orang sakit itu, ya, terbaring di atas tanah, ya. Nas'allahu alaihi wal afiyah. Ya. Kita memohon yaitu keselamatan dan al-afiyah. Ya, aku melihat ada orang sakit itu yastalqi 'alal ard, terbaring di bumi atau di tanah, maksudnya al-ard itu di tanah. Nah, kemudian yang ketujuh, kaifa, ini gampang ini, kaifa halu mansurin al-ana. Ya, apa artinya para pemirsa dan pendengar? Kaifa hal, sering kan ya. Bagaimana kabar Mansur sekarang ini, kan di zaman atau di saat-saat pandemi ini kan nggak tahu ya bagaimana kabarnya. Ini pakai uslub ini aja. Kaifa halu, siapa temannya siapa umpama. Kaifa halu Ahmad al-an, bagaimana kabarnya Ahmad sekarang ini, ya, dan semisalnya. Nah, kemudian kita lanjut, ya, masih ada beberapa latihan yang harus kita jawab, ya. Latihan berikutnya at-tadribur rabi'. Ya, at-tadribur rabi'. Latihan yang keempat, akmilil jumal al-atiyata. Akmil, akmala yukmilu akmil. Akmala yukmilu akmil. Menyempurnakan. Jadi kalau fi'il amr, kata kerja perintah,
Berarti apa? Akmil, sempurnakanlah. Al-jumal al-atiyata, jumlah-jumlah berikut ini, susunan-susunan kalimat berikut ini. Nah, kita disuruh menyempurnakan. Karena kan masih ada yang kosong, ada yang kurang itu. Yang titik-titik itu kan yang kurang, makanya nggak sempurna. Nah, kita disuruh menyempurnakan, tapi nggak dikasih bantuan, harus mikir sendiri. Kalau tadi kan dengan memilih kata yang cocok, kata yang pas, kata yang sesuai. Nah, sekarang ini nggak pakai gitu-gituan. Kita harus menyempurnakan sendiri. Ya. Nah, yang pertama, awalan dhahabtu ilal mustashfa indama sya'artu titik. Nah, gampang sekali. Sya'ara itu biasanya gandengannya apa setelahnya? Ya, dhahabtu ilal mustashfa. Dhahabtu sudah paham insyaallah para pemirsa dan pendengar. Ilal mustashfa sudah paham juga. Indama tadi kan sudah dikasih tahu indama. Sya'artu. Ya, sya'artu apa tadi? Sya'artu, aku merasa. Nah, yang kedua, thaniyan talaba minni at-tabib. Talaba minni at-tabibu. Talaba. Ini maksudnya at-tabib talaba minni, seorang dokter talaba minni, ya, meminta kepadaku. Saya kasih bocoran saja, ya, tidak apa-apa, biar nanti para pemirsa dan pendengar bisa mikir, oh ini yang pas ini kok, nah, gitu ya. Saya kasih bocoran, tidak apa-apa. Talaba minni tabibu, karena tabib ini kan jadi fa'il ya, jadi subjeknya. Talaba minni tabib, ya, jadi ada pak dokternya talaba minni, ya, talaba minni tabib an titik-titik ad-dawa'a. Talaba minni tabib an titik-titik. Rumusnya kalau setelah an itu biasanya fi'il mudhari'. Saya kasih kisi-kisi dan bocoran, enggak apa-apa. Ya. Talaba minni tabib an titik-titik ad-dawa. Kira-kira apa ya fi'il mudhari' yang cocok dengan ad-dawa gitu ya, apa. Nah, kemudian yang ketiga, alimtu anna al-alam alladhi sya'artu bihi sababuhu titik. Alimtu, alima ya'lamu, alimtu anna al-alam alladhi sya'artu bihi, alimtu anna al-alam alladhi sya'artu bihi sababuhu titik. Sababuhu, sebab alamnya tadi itu, sababuhu titik. Apa kira-kira? Ya. Yang keempat, rabi'an ba'da thalathati ayyamin zalal alamu wa sya'artu bi titik. Zalal alam. Ba'da thalathati ayyam, ba'da kan sudah faham semua insyaallah. Ba'da isya, ba'da zuhur itu kan. Ba'da thalathati ayyam zalal alamu wa sya'artu bi titik. Nah, ya, syahid. Nah, itu tadi at-tadribur rabi'. Ya, kita persilakan kepada para pemirsa atau para pendengar untuk mencoba, ya. Dicoba, kalau benar alhamdulillah, kalau salah juga tetap bagus, ya. Nah, baik bagi pemirsa Liman TV, kembali kami mengajak antum untuk berinteraktif bersama kami pada latihan keempat. Ya, kita coba angkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu Ani lagi. Nah, Ibu, tafadholi. Ibu Ani lagi sudah siap ya, Ibu Ani ya? Maaf, Ustaz. Jadi, tafadhali Ibu. Tadribur rabi. Akmilil sumalal atiyati. Atiyata. Nah. Satu ilal mustafa indama sa'artu di alamin titatni. Nah,
Apa artinya Ibu? Saya pergi ke rumah sakit ketika saya merasakan sakit di perutku. Jayyid. Nah, Masya Allah. Tolaba minni atau bibu an atanawalat dawa'a. Masya Allah. Apa artinya Ibu? Dokter meminta kepadaku untuk minum obat. Jayyid. Masya Allah. Nah. Alim tu anal alamaladi sa'artu bihi sababuhu albartu. Masya Allah. Artinya apa Ibu? Saya mengetahui sesungguhnya penyakit yang saya rasakan di dalamnya sebabnya dingin. Sebabnya adalah dingin. Jayyid. Nah. Ba'da salasati ayamin zalal alamu wasa'artu birohati tamah. Masya Allah. Artinya Ibu? Setelah 3 hari telah hilang penyakit dan saya merasakan nyaman. Nyaman atau enak gitu ya. Jayyid. Masya Allah. Barakallahu fiik Ibu Ani. Jazakillah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iya itu tadi at-tadribu ar-rabi', ya, yaitu latihan yang keempat. Masih ada waktu nggak ya? Masih ya? Atau kita tambah satu latihan. Kalau latihan yang kelima itu kan disuruh bikin jumlah mufidah ya. Ini cocoknya pelajaran kalam ya bersama Ustadz Irmawan. Ya. Nah, kemudian kalau latihan yang keenam at-tadribus sadis, ini pas dengan pembelajaran kita, fokusnya maharatul qiraah, iqra waktub. Nah, kalau uktubnya ini sunnah, tapi kalau iqra'nya wajib ya, karena kita kan program pembelajaran maharatul qiraah ya. Jadi kan suruh banyak membaca. Nah, kalau pengen bisa nulis, nah silakan ditulis ya. Nah, kemudian kalau tadrib yang ketujuh itu kan disuruh tahadats, ngomonglah. Ya, speaking, ngomonglah. Ya, tentang kamu pergi ke dokter. Tapi dikasih bantuan ya. Pertama itu kapan waktunya, merasa apa, merasakan apa kok sampai ke dokter, sama siapa, dan seterusnya. Tahadats ini kan juga kalam ya dengan Ustadz Irmawan, karena maharatul kalam, kemahiran berbicara, kemahiran untuk ngomong itu ya. Tahadats. Jadi kita tambah saja satu latihan, yaitu latihan yang ke-6 at-tadribus sadis pada halaman 26 ya, yang bagian bawah at-tadribus sadis iqra waktub, tapi dibaca aja, iqra waktub tapi dibaca aja. Kalau pengen pemirsa pengen nulis enggak apa-apa ya. Kalau belum ada kitab bisa difoto dulu di layar kaca, nah, nanti ditulis di buku tulis ya. Nah, jadi kita kasih kesempatan untuk yang berikutnya, yaitu membaca at-tadrib as-sadis. Tafadhol, silakan. Nah, kita coba kembali mengangkat satu penelpon yang telah masuk. Halo, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa dan di mana? Ummu Abdillah, Solo. Ummu Abdillah di Solo. Nah, tafadhol ibu. Kaifa haluk? Halo. Kaifa? Alhamdulillah bi khair, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah bi khair, saya juga sehat, alhamdulillah.
Nah, dengan Ummu Abdillah ya di Solo, tafadhali Iqra ya pada latihan yang ke-6. Ya, maaf Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. At-tadribus sadis. Baik. Iqra waktu An-naumu tidur. Al-lailu malam. Baik. Ar-Rahman yang Maha Pengasih. Naam. Al-Mustasfa rumah sakit. Baik. Atau ibu dokter. Bapak dokter. Naam. As-sariru ranjang. As-saidaliyatu apotek. Baik. Al-alamu penyakit. Naam. Ad-dawa'u obat. Al-Qur'anu Al-Qur'an. Al-lahdzah. Al-lahdzah itu Apa ya? sebentar itu satu. Sebentar, nah, atau waktu saat. Baik. Al-Khamis 5. Khamis hari Kamis apa? Nah, Amatu sempurna. Al-mufaqatu al-muwafaqatu Ustaz. kesepakatan atau persetujuan. Jayid, Masya Allah. Barakallahu fiqh, Mu'abdillah di Solo. Jazakillahu khairan. Nah, al-khamis Barakallah. ya, dari al-khamis ini biar jelas ya, al-khamis di sini apa? Al-khamis di sini biasanya agak ada unsur kesamaan ya. Al-khamis itu apakah hari Kamis, apakah angka 5, apakah arti yang lain yaitu yang kelima. Ya kan beda ya. Ya, ada hari Kamis, ada angka atau nomor 5, ada yang kelima. Nah, itu kan mirip-mirip. Nah, jadi mengandung kemungkinan seperti itu. Maka al-khamis adalah, yang tepat adalah al-khamis, khoknya panjang ya, khoknya panjang, yang kelima. Jadi angka itu kan ada dua ya, ada angka bilangan, ada angka yang tingkatan. Kalau dalam bahasa Inggris juga ada itu. Ya, kalau bahasa Inggris itu kan kalau angka bilangan itu kan satu itu one. Tapi kalau tingkatan apa itu? FIRST itu. Bagaimana cara bacanya itu? Ya, first apa gitu ya. Nah, bahasa Arab juga seperti itu. Kalau bahasa Indonesia juga ada ya. Satu kalau angka bilangan, alat angka tingkatan pertama atau ke satu. Nah, al-khamis itu adalah yang kelima. Kalau angka 5, khomsah. Khomsatun 5. Angka 5 atau nomor 5. Tapi kalau khamis yang kelima. Tapi kalau hari Kamis, hari sekarang ini Kamis, khoknya pendek, mimnya panjang. Ya, khoknya pendek, mimnya panjang. Al-khamis itu hari Kamis. Yaumul khamis. Jahit, Masya Allah ya. Jadi ini sekedar faedah atau tambahan saja. Ya. Dan kita sudah berarti menyelesaikan ya dari beberapa latihan. Insya Allah kita akan lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Ad-darsus tsalis ya, keterampilan membaca, pelajaran yang ketiga fisuq, yaitu di pasar ya. Apalagi sekarang ya harus ketat protokolnya kalau ke pasar. Nah, fisuq ya, kita akan baca nas atau teks ya yang berkaitan dengan fisuq, yaitu di pasar. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk belajar ya bahasa Arab dengan segala cabang-cabang ilmu bahasa Arabnya ya, sehingga kita lebih dekat dengan bahasa Arab, lebih tambah senang dengan bahasa Arab, dan otomatis kita juga semangat ya, semakin cinta dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau Hadis Nabi. Ini yang bisa kita kaji atau bisa kita pelajari, kita bahas pada kesempatan sore kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.